Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, mengenal Rasul adalah hal yang wajib. Kita semua harus mengetahui apa-apa saja ajaran yang telah disebarkan oleh beliau. Kita harus tahu apa saja yang dilarang oleh beliau. Dengan begitu, kita akan menjadi umat yang lebih baik, dan kesempatan kita mendapat syafaat dari beliau akan semakin besar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya saat yang baik untuk mengingatnya dan memberitahu anak-anak kita tentang kisahnya. Ini juga merupakan kesempatan untuk mencari yang lebih baik tentang detail hidupnya. Kita perlu melakukannya untuk memperkuat cinta kita kepadanya, untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengirimkannya kepada kita, dan untuk lebih meniru dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa hal dari Rasulullah SAW mungkin sudah banyak kita ketahui beserta hadis yang diajarkan oleh beliau. Namun, ada hal-hal kecil tentang Nabi Muhammad yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang. Berikut 10 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad menyukai warna hijau. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, kenapa warna yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad berwarna hijau? Kenapa tidak merah ataupun biru? Jawabannya adalah karena hijau adalah simbol kemakmuran dan juga hidup yang baik. Nabi mengetahui itu dari 3 buah ayat yang menyebutkan warna hijau di dalamnya. Ayat itu adalah Al-Ihsan ayat 21, Al-Kahfi ayat 31, dan yang terakhir Ar-Rahman ayat 76. Saking sukanya dengan warna hijau, Nabi kerap menganjurkan keluarga dan kerabatnya menggunakan baju berwarna hijau. Dalam dunia modern, ilmuwan menyebutkan jika warna hijau ternyata memiliki efek yang sangat baik bagi manusia. Tak salah lagi kenapa warna hijau sangat disukai oleh beliau. Yang kedua, Nabi Muhammad menyukai madu. Tak mengherankan mengapa Nabi Muhammad sangat menyukai madu. Bahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, beliau berkata, Allah membuatkan 2 buah obat untuk kita, madu dan Al-Quran. Itulah mengapa di zaman Nabi, madu juga kerap digunakan untuk menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15 disebutkan jika madu akan ada di surga. Artinya, madu adalah minuman dari surga yang mampu menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dalam dunia medis modern pun mengakui kehebatan cairan manis yang dihasilkan lebah ini. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sangat menyukai minuman manis dan sejuk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW pernah berkata, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, di antara nikmat Allah yang akan aku minta saat hari kiamat adalah berteduh di tempat sejuk, kurma yang baik serta air yang sejuk. Selain itu diriwayatkan oleh Aisyah, di antara banyak jenis minuman, Rasulullah SAW menyukai minuman yang manis dan sejuk. Minuman yang manis terbukti mampu membuat badan jadi lebih kuat. Efeknya yang instan sangat cocok diminum saat buka puasa. Yang keempat, wangi keringat Nabi Muhammad SAW. Bau atau tidaknya bau seseorang tergantung dengan sistem metabolismenya. Ada yang tak berbau, ada juga yang bau tidak sedap. Hal seperti ini ternyata tidak dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau justru mempunyai bau keringat yang sangat wangi, bahkan lebih wangi dari minyak wangi manapun di dunia ini. Hal ini diungkapkan para sahabat-sahabat Nabi yang selalu di dekatnya, seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu. Aku tidak pernah mencium bau atau minyak wangi yang lebih harum dari harumnya bau Rasulullah. Hal ini membuktikan betapa beliau sangat mulia. Bahkan bau keringatnya saja bisa mengalahkan minyak wangi sedunia. Kelima, suara Nabi Muhammad SAW sangat lantang. Satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah selain ilmu yang kuat. Dengan suara yang lantang, maka semua umat akan mampu mendengarkan suaranya, bahkan bila perlu tanpa bantuan alat pengeras suara. Nabi Muhammad SAW memiliki suara yang sangat kuat, bahkan mampu menjangkau sekitar 124.000 jamaah haji saat ia memberikan ceramah terakhirnya. Beliau melakukan tanpa bantuan alat apapun, hanya berbicara langsung, dan semua umat mampu mendengar dan memahaminya. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyela pembicaraan. Dalam sebuah tata krama yang ada di seluruh dunia, menyela pembicaraan adalah hal yang tidak sopan. Namun, kita mungkin kerap melakukannya karena menganggap sedang darurat. Banyak hal yang harus dibicarakan sesegera mungkin. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyela pembicaraan orang lain, meski semua orang sudah pasti taat kepadanya. Beliau akan menunggu sampai pembicaraan mereka selesai.
Apa yang dilakukan oleh beliau menjadi ajaran yang sangat baik bagi para umat dan sahabatnya. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan bersiwak setiap malam. Siwak adalah metode pembersihan yang ada di zaman kuno, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan sikat gigi di zaman modern, siwak terbuat dari kayu arak yang bernama Latin Salvadora. Nabi Muhammad SAW selalu membersihkan giginya setiap malam menggunakan kayu ini. Secara tidak langsung beliau telah mengajarkan kepada kita tentang arti kebersihan. Selanjutnya yang ke-8, Nabi Muhammad SAW selalu tidur dengan miring ke kanan. Nabi Muhammad memiliki kebiasaan tidur yang agak miring sebelah kanan. Bahkan beliau selalu mengajarkan hal ini kepada umatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi tidur bagi Rasulullah SAW. Dari penelitian modern, didapatkan beberapa fakta kebaikan tidur miring. Ternyata dengan tidur miring, agar gaya gravitasi tetap terjaga. Dengan begitu, organ tubuh akan tetap berjalan dengan baik selama kita tidur. Begitu hebat ajaran yang diberikan Rasulullah SAW. Yang ke-9, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi paling tampan yang pernah ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW berkata, "Di sana saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang ternyata diberi separuh ketampanan." Beberapa ulama di dunia menafsirkan hadis ini dan membuat beberapa kesimpulan. Mereka banyak yang sepakat jika Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling tertampan dari segala Nabi. Namun, dalam surat Yusuf ayat 31 disebutkan jika Nabi Yusuf paling tampan. Namun berdasarkan perkataan Rasulullah, mengidentifikasikan jika beliaulah Nabi yang paling tampan dari semua Nabi yang diutus untuk memandu umat manusia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang ke-10, Nabi Muhammad SAW menggunakan air liurnya untuk menyembuhkan penyakit. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi pernah berkata, "Bismillah, tanah dari bumi kita tambah dengan air liur dari orang-orang yakin. Di antara kita akan menyembuhkan penyakit atas izin Allah." Beliau mengatakan itu saat mencoba menyembuhkan penyakit menggunakan air liurnya. Para sahabat Nabi Muhammad biasanya melakukan tabarruk atau mengambil keberkahan dari sisa tubuh seorang Nabi. Biasanya bisa berupa air liur, keringat, atau bahkan kuku dan rambut. Sisa bagian tubuh ini dipercaya mampu menyembuhkan penyakit apa saja yang dialami oleh umat. Itulah beberapa hal yang jarang kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga setelah mengetahui hal di atas, kita akan semakin mencintai beliau sebagai Nabi terakhir yang akan mampu membawa semua umat ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.